Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat selalu untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang fungsi hiperbolik dan inversnya, dan di mana fungsi hiperbolik dan inversnya ini masuk ke dalam ranah pokok bahasan tentang fungsi transenden. Dan di sini kita bahas fungsi hiperbolik ini, berikut inversnya, baik itu untuk turunan dan juga integralnya. Adapun indikator pencapaian hasil belajar untuk fungsi hiperbolik dan inversnya ini, mahasiswa diharapkan dapat menunjukkan kemampuan dalam yang pertama memahami definisi fungsi hiperbolis. Fungsi hiperbolis ini nama lainnya ada yang menyebut fungsi hiperbolik, ada yang menyebut fungsi hiperbolis, dan asal katanya adalah fungsi hiperbola. Yang kedua, menentukan turunan dan integral yang berkaitan dengan fungsi hiperbolik. Yang ketiga, memahami definisi fungsi balikan atau fungsi inverse hiperbolis. Yang keempat, menentukan turunan dan integral yang melibatkan balikan fungsi hiperbolis. Kombinasi tertentu dari fungsi E pangkat X dan E pangkat min X sering muncul dalam matematika dan aplikasinya sehingga layak diberi nama khusus, yakni fungsi hiperbola. Dan fungsi hiperbola ini sendiri definisinya fungsi sinus hiperbola, kosinus hiperbola, dan empat fungsi lainnya didefinisikan sebagai berikut ini. Sin hiperbola X sama dengan setengah E pangkat X min E pangkat min X, tangen Hx sama dengan sin Hx per cos Hx. Kemudian sekan Hx atau sekan hiperbola X sama dengan seper cos Hx, cos Hx sama dengan setengah E pangkat X plus E pangkat min X. Kotangen hiperbola X sama dengan cos hiperbolik X per sin hiperbolik X. Kosekan hiperbolik X sama dengan seper sinus hiperbolik X. Dan daerah asal fungsi sin H adalah R dan daerah hasilnya R. Sementara fungsi cos H memiliki daerah asal R dan daerah hasil 1 sampai tak hingga. Fungsi tangen H memiliki daerah asal R dan daerah hasil min 1 sampai 1 di antara min 1 sampai 1. Fungsi sekan H memiliki daerah asal R dan daerah hasilnya 0 sampai 1. Dan dalam banyak hal, fungsi hiperbolik ini mirip dengan fungsi trigonometrik dan mereka memiliki hubungan terhadap hiperbola mirip seperti fungsi trigonometri terhadap lingkaran. Oleh karena itu, mereka disebut fungsi hiperbolik dan masing-masing disebut fungsi sinus hiperbolik dan kosinus hiperbolik. Hal tersebut dapat dilihat pada pembahasan selanjutnya, dan fungsi-fungsi hiperbolik memiliki sejumlah kesamaan yang serupa dengan kesamaan trigonometri yang telah kita kenal. Buktinya dapat kita jadikan sebagai latihan kotret-kotretan di rumah ya. Seperti ini, sin H min X sama dengan min sin HX. Cos H kuadrat X min sin H kuadrat X sama dengan 1. Cos H min X sama dengan cos HX, 1 min tangen H kuadrat X sama dengan sekan H kuadrat X, sinus H atau sinus hiperbolik X plus Y sama dengan sin HX cos HY plus cos HX sin HY. Cos H X plus Y sama dengan cos HX cos HY plus sin HX sin HY. Persamaan parametrik X sama dengan cos T dan Y sama dengan sin T mendeskripsikan lingkaran satuan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Sementara persamaan parametrik X sama dengan cos HT dan Y sama dengan sin HT mendeskripsikan hiperbola satuan X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya, turunan fungsi hiperbolik ternyata memiliki turunan yang mirip dengan turunan fungsi trigonometri, dan rumus turunan diperoleh langsung dari definisi fungsi-fungsi hiperbolik. Buktinya silahkan dikerjakan sebagai latihan. Turunan fungsi hiperbolik, dx sin hx sama dengan cos hx, dx tangen
X sama dengan sekan H kuadrat X, dx sekan H X sama dengan min sekan H X tangen HX, dx cos HX sama dengan sin HX, dan dx kotangen HX sama dengan min kosekan H kuadrat X. Kemudian dx kosekan HX sama dengan min kosekan HX kotangen HX. Contohnya, misalkan tentukan dx dx tangen H sin X. Maka jawabannya sama dengan sekan H kuadrat X, sekan H kuadrat sin X, maaf. Sekan H kuadrat dan kita turunkan lagi dx sin X. Maka jika kita tarik ke depan turunan sin X-nya, maka menjadi cos X dikali sekan H kuadrat sin X. Contoh berikutnya, tentukan turunan dari dx turunan dari cos H kuadrat 3x min 1 ya. Dx cos H kuadrat 3x min 1. Sama dengan dengan menerapkan aturan rantai 2 kali, maka diperolehlah 2 cos H tiga X min 1 dikali dx cos H 3x min 1 sama dengan 2 cos 3x min 1 sin H
3x min 1. Kali turunkan lagi dx 3x min 1-nya. Sama dengan 6 cos H 3x min 1 dikali sin H 3x min 1. Tuh, untuk contoh-contoh soal turunan. Ini ada batasan. Silakan diperhatikan terlebih dahulu. Oke, jika sudah, kita lanjutkan. Dengan memanfaatkan turunan, kita bisa memperoleh gambar grafik fungsi-fungsi hiperbolik sebagai berikut ini. Gambar pertama, Y sama dengan sin HX. Gambar kedua, Y sama dengan cos HX. Gambar ketiga, Y sama dengan tangen HX. Dan gambar keempat, kurva Y sama dengan sekan HX. Dengan mengingat rumus turunan fungsi-fungsi hiperbolik, selanjutnya diperolehlah rumus integral untuk fungsi hiperbolik. Kita berikan ini contoh ya, tentukan tangen integral tangen HX dx. Integral tangen HX dx kita misalkan U sama dengan cos HX maka DU-nya adalah sin HX dx. Maka integral tangen HX dx sama dengan integral sin HX per cos HX dx. Sama dengan integral seper U du. Sama dengan ln plus C sama dengan ln cos
Hx plus C sama dengan ln cos Hx plus C. Kenapa tanda mutlaknya dapat dihilangkan? Karena cos Hx itu lebih dari 0. Oke, akan diperhatikan terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan, dan coba dikerjakan latihannya. Carilah D per dx untuk A, Y sama dengan ln sin Hx pangkat 3, B, Y sama dengan tangen min 1 sin Hx kuadrat, dan C, Y sama dengan E pangkat cos H3X. Kemudian 2, tentukanlah integral A, sekan H pangkat 3X tangen Hx dx, yang B, integral E pangkat cos Hx per kosekan Hx dx. 2C, integral 0 sampai ln 3, sekan H pangkat 2X dx. Oke, fungsi perbola inverse. Fungsi sin H dan tangen H dan adalah fungsi satu-satu pada daerah asalnya, sehingga memiliki fungsi balikan dilambangkan dengan sin H-1 dan tangen H-1. Fungsi cos H dan fungsi sekan H bukan fungsi satu-satu pada daerah asalnya, tapi satu-satu pada 0 sampai tak hingga. Fungsi cos H-1 dan fungsi sekan H-1 didefinisikan sebagai fungsi inverse dari fungsi yang dibatasi ini. Definisi balikan atau inverse dari fungsi sin H didefinisikan dengan X sama dengan sin H-1Y, di mana Y sama dengan sin Hx untuk X lebih dari min tak hingga kurang dari tak hingga, dan inverse dari fungsi tangen H didefinisikan dengan X sama dengan tangen H-1Y, di mana Y sama dengan tangen Hx untuk X lebih dari min tak hingga kurang dari tak hingga. Inverse dari fungsi cos H didefinisikan dengan X sama dengan cos H-1Y, Y, di mana Y sama dengan cos Hx untuk X lebih dari sama dengan 0, kurang dari tak hingga. Dan inverse dari fungsi sekan H didefinisikan dengan X sama dengan sekan H-1Y, di mana Y sama dengan sekan Hx untuk X lebih dari sama dengan 0, kurang dari tak hingga. Atau ini untuk yang inverse ini, sekan H inverse sekan H inverse Y, inverse sekan H Y, seperti itu bisa dibaca ya. Dari pendefinisian tersebut kita dapat menentukan daerah asal dan daerah hasil fungsi-fungsi hiperbola inverse. Fungsi sin H-1 atau fungsi inverse sin hiperbolik memiliki daerah asal R dan daerah hasil R. Fungsi inverse cos hiperbolik memiliki daerah asal 1 sampai tak hingga dan daerah hasil 0 sampai tak hingga. Fungsi tangen inverse tangen H inverse memiliki daerah asal min 1 sampai 1 dan daerah hasil R, sementara fungsi sekan H inverse memiliki daerah asal 0 sampai 1 dan daerah hasil 0 sampai tak hingga. Dan selanjutnya grafik fungsi inverse hiperbolik adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah gambar grafik kurva Y sama dengan sin H inverse, kemudian yang kedua kurva inverse Y sama dengan inverse cos H, kemudian kurva Y sama dengan tangen H inverse X, dan Y sama dengan, dan terakhir gambarnya adalah kurva Y sama dengan sekan H inverse atau inverse sekan Hx. Karena fungsi hiperbolik didefinisikan dalam kombinasi fungsi eksponensial, maka masuk akal jika balikan fungsi hiperbola dapat dinyatakan dalam bentuk logaritma sebagai berikut. Sin H-1x sama dengan ln X plus akar X kuadrat plus 1, cos H-1x sama dengan ln
X plus akar X kuadrat min 1 untuk X lebih dari sama dengan 1. Kemudian inverse tangen H, X sama dengan setengah ln 1 plus X per 1 min X, di mana X lebih dari min 1 kurang dari 1, sekan H inverse atau inverse sekan H X, ln sama dengan ln 1 plus akar 1 min X kuadrat per X, di mana X lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 1. Sebagai contoh berikut akan dibuktikan sin hiperbolik inverse X atau inverse sin hiperbolik X sama dengan ln X plus akar X kuadrat plus 1. X bilangan real misalnya Y sama dengan sin H atau inverse sin hiperbolik X, maka X sama dengan sin hiperbolik Y sama dengan setengah kali E pangkat Y min E pangkat min Y, sehingga 2X sama dengan E pangkat Y min E pangkat min Y, di mana E pangkat 2Y sama dengan 2X E pangkat Y min 1 sama dengan 0. E pangkat Y sama dengan 2X plus minus akar dari 4X kuadrat min 4 dikali 1 dikali min 1 per 2 sama dengan X plus minus akar X kuadrat plus 1. Y sama dengan ln X plus akar X kuadrat plus 1 atau Y sama dengan ln X min akar X kuadrat plus 1. Selanjutnya mengingat daerah definisi fungsi ln adalah 0 sampai tak hingga dan X sama dengan akar X kuadrat kurang dari X akar X kuadrat plus 1 untuk setiap X elemen R, maka yang memenuhi adalah Y sama dengan ln X plus akar X kuadrat plus 1. Rumus turunan untuk fungsi hiperbolis dapat diturunkan dari pengertian inverse dan kesamaan fungsi hiperbolik atau dari bentuk logaritma fungsi hiperbolis tersebut, yang mana turunan dari inverse sin H X sama dengan 1 per akar X kuadrat plus 1. Turunan dari cos hiperbolik inverse cos hiperbolik X sama dengan 1 per akar X kuadrat min 1 untuk X lebih dari 1. Turunan inverse tangen H X sama dengan 1 per 1 min X kuadrat, di mana untuk X lebih dari min 1, X kurang dari 1. Turunan dari inverse sekan H X sama dengan min 1 per X kali akar 1 min X kuadrat, X lebih dari 0 kurang dari 1. Kita lihat dx atau turunan dari inverse sin Hx sama dengan 1 per akar 1 plus X kuadrat. Kita misalkan Y sama dengan sin H min 1X atau inverse sinus hiperbolik X, maka sin hiperbolik Y sama dengan X. Dengan menurunkan kedua ruas persamaan diperolehlah cos HY dy per dx sama dengan 1. Karena cos H kuadrat Y min sin H kuadrat Y sama dengan 1. Dan cos HY lebih dari sama dengan 0, maka diperolehlah Y sama dengan akar 1 plus sin H kuadrat Y, sehingga dy per dx-nya sama dengan 1 per cos HY, sama dengan 1 per akar 1 plus sin H kuadrat Y, sama dengan 1 per akar 1 plus X kuadrat. Dan dapat dibuktikan turunan fungsi hiperbolik balikan tersebut dengan memanfaatkan kesamaan sin H min 1X sama dengan ln X plus akar X kuadrat plus 1. Sebagai berikut ini, dx sin H min 1X sama dengan turunan dari ln X plus akar X kuadrat plus 1 sama dengan 1 per X plus akar X kuadrat plus 1 turunan dari dikali turunan dari X plus akar X kuadrat plus 1 sama dengan 1 per X plus akar X kuadrat plus 1 dikali 1 plus X per akar X kuadrat plus 1 sama dengan 1 per akar X kuadrat plus 1. Sebagai latihan, ada 3 soal dan dijadikan tugas yang tadi latihan yang slide sebelumnya ditambah slide terakhir. Silahkan dikerjakan, ini total ada 7 soal. Baik, demikian pertemuan kali ini dengan pokok bahasan fungsi hiperbolik dan inversnya. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Selamat pagi, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.